Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku kelas 11 Perbankan Syariah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan oleh Allah dalam menempuh pendidikan di masa pandemi ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih terkait dengan sumber dana bank. Kalau kemarin terakhir kita bahas adalah macam-macam cek. Dan untuk kali ini yang akan kita bahas adalah pengertian dan juga penjelasan tentang produk simpanan tabungan. Ya, perlu kalian ingat bahwasanya produk simpanan pada bank itu ada beberapa produk. Salah satunya adalah produk tabungan dan juga produk giro. Nah, memang sebenarnya hampir sama ya untuk giro dan juga tabungan ini, hanya saja yang berbeda adalah letak cara mengambil dana yang kita simpan di produk tersebut. Baik, yang pertama kali Ibu akan jelaskan di sini menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Maksudnya yang sifatnya sama seperti cek maupun bilet giro. Jadi kalau rekening giro itu kan bisa kita cairkan dengan menggunakan cek maupun bilet giro. Nah, kalau tabungan ini kita nggak bisa mencairkannya menggunakan cek atau bilet giro, akan tetapi bisa dicairkan melalui slip penarikan yang terdapat pada meja teller, maupun bisa kita ambil juga melalui mesin ATM. Nah, besarnya bunga dan setoran awal simpanan tabungan ini di setiap bank pastinya berbeda-beda ya, sesuai dengan ketentuan dan juga prosedur dari masing-masing bank. Nah, di sini kita bicaranya untuk saat ini adalah produk tabungan secara umum, jadi bahasanya masih bunga, tapi kalau dalam syariah bunga itu dinamakan sebagai dengan bagi hasil. Kemudian lanjut, apa aja sih yang bisa kita pakai untuk supaya kita bisa menarik dana kita yang ada di simpanan tabungan. Yang pertama, pastinya kita bisa menarik dana kita dengan memakai buku tabungan. Nah, buku tabungan ini, jadi ketika kita membuka atau kita mengisi formulir untuk pembukaan produk tabungan, pasti kita akan diberikan buku tabungan oleh bank. Di situ berisi nomor rekening, alamat, dan juga nama atau lokasi cabang tempat kita membuka produk tabungan tersebut. Nah, ini buku tabungan merupakan buku nasabah yang diberikan oleh bank pada saat awal menabung. Jadi pasti kita punya buku tabungan untuk semua produk simpanan tabungan yang ada di bank, baik syariah maupun konvensional. Dan alat penarikan yang kedua adalah kartu penarikan. Nah, kartu penarikan di sini maksudnya adalah kartu debit. Ya, mungkin kalau kalian pernah buka tabungan di bank, kalian akan mendapatkan buku tabungan dan juga kartu ATM. Nah, kartu ATM sini bersifat sebagai kartu debit. Jadi kartu yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah dana pada mesin penarikan uang
pada lokasi tertentu, yang mana kalian bisa ambil uang kalian tersebut melalui mesin ATM atau automatic teller machine, atau bahasa Indonesianya adalah anjungan tunai mandiri. Yang ketiga, alat penarikan selanjutnya adalah surat kuasa. Nah, ini surat kuasa merupakan surat yang berisi pernyataan dari seorang nasabah yang memberikan kuasa pada si pemegang surat kuasa tersebut, di mana di dalamnya juga terdapat tanda tangan nasabah yang memberikan kuasa kepada pemegang surat kuasa untuk menarik sejumlah dana dari rekening nasabah. Nah, biasanya ini dilakukan oleh beberapa nasabah yang mungkin dia membutuhkan dana tersebut tapi tidak bisa datang ke bank langsung ya. Misalnya mungkin ada orang tua yang butuh dananya tapi mungkin dalam keadaan sakit, di rumah sakit dan sekarat. Nah, itu kalau memang dia tidak bisa datang ke bank langsung, nah itu bisa dibuatkan surat kuasa. Jadi nasabah tersebut mengkuasakan atas seseorang, bisa ke anaknya ataupun ke istri atau suaminya, untuk menarik sejumlah dana di sebuah bank. Nah, biasanya selain pakai surat, pastinya si pemegang kuasa tersebut harus membawa data pribadi nasabah yang mengkuasakan. Biasanya tuh yang diminta adalah KTP asli, kartu ATM, buku tabungan, dan juga surat kuasa pastinya. Dan ini biasanya sih memang sangat lumrah terjadi pada beberapa nasabah yang memang sangat membutuhkan dana, sangat urgent sifatnya, tetapi tidak bisa datang ke bank langsung ya. Salah satunya mungkin yang punya sakit dan tidak bisa bangun, yang dirawat mungkin, atau dan lain-lainnya. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang sakit, atau mungkin orang-orang yang dia sedang dalam dalam lokasi yang jauh. Misalnya dia sedang haji atau umroh, atau mungkin dia sedang kerja di luar negeri tapi dia butuh uang. Nah, itu juga bisa mengkuasakan sebuah surat kuasa kepada orang-orang tertentu yang pastinya harus bisa dibuktikan hubungannya antara nasabah yang memberikan kuasa dengan orang yang diberikan kuasa. Ya, mungkin bisa dibuktikan dengan, misalnya kalau suami atau istrinya bisa dengan surat nikah, atau kalau misalnya anaknya bisa dibuktikan dengan akte maupun kartu keluarga, seperti itu. Oke, selanjutnya produk yang ketiga adalah simpanan deposito. Nah, simpanan deposito ini hampir sama sebenarnya dengan simpanan tabungan. Akan tetapi simpanan deposito ini, dia ketika kita membuka atau menaruh dana kita di bank, kita tidak selain kita mendapatkan buku tabungan, kita juga akan mendapatkan bilet deposito yang sifatnya adalah bukti atau pemberitahuan bahwasanya kita sebagai nasabah mempunyai saldo sekian rupiah di bank tersebut dalam bentuk produk simpanan deposito. Nah, kalau misalnya kita mau membuat produk simpanan deposito, atau kita mau naruh dana kita dalam bentuk deposito, nah itu syarat yang pertama adalah kita harus mempunyai produk tabungan terlebih dahulu di bank tersebut. Jadi kalau memang kita mau taruh deposito kemudian kita nggak punya tabungan di bank tersebut, maka menjadi syarat utama dari seorang nasabah untuk membuka deposito adalah dengan membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti bagi hasil yang kita dapatkan pada setiap bulannya akan didebetkan atau akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan, jadi tidak menambah saldo kita yang di deposito. Misalnya kita buka deposito 1 juta, nah ini uang 1 juta kita ini tidak akan bertambah sampai dengan masa akhir jangka waktu
deposito itu selesai. Jadi kalau misalnya memang kita misalnya ngambil produk deposito yang 1 juta dengan jangka waktu 3 bulan, maka bagi hasilnya akan dimasukkan ke dalam tabungan kita selama 3 bulan tersebut. Nah, jadi uang kita yang 1 juta ini tidak akan bertambah ataupun berkurang. Dan simpanan deposito ini mempunyai jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan simpanan giro ataupun simpanan deposito. Kalau giro ataupun simpanan tabungan. Nah, kalau giro dan juga produk tabungan ini kan kita bisa ambil kapan saja, tentunya dengan alat penarikan yang berbeda-beda, serta dapat diambil setiap waktu. Kalau deposito ini tidak bisa kita ambil setiap waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah atau penyimpan dengan bank. Misalnya gini, untuk deposito ini ada jangka waktunya. Jadi ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 12 bulan. Nah, alat yang dapat digunakan untuk penarikan simpanan deposito ini memang tergantung dari jenis depositonya ya. Kalau deposito berjangka, nah berjangka ini yang contohnya seperti yang tadi Ibu sebutkan, ada jangka waktu tertentu. Nah, itu bisa kita cairkan dengan menggunakan bill rate deposito. Tapi kalau untuknya adalah sertifikat deposito, maka ya kita hanya bisa mencairkan dengan menggunakan sertifikat deposito kita. Oke, nah ini adalah penjelasan tentang deposito berjangka. Nah, deposito berjangka ini diterbitkan oleh bank umum, oleh bank konvensional maupun bank syariah, yang bisa diterbitkan atas nama seseorang ataupun atas nama lembaga. Jadi kalau misalnya kalian punya lembaga atau kalian punya perusahaan, kalian juga bisa menggunakan nama perusahaan kalian untuk membuka produk deposito berjangka. Nah, jangka waktu dari deposito ini bervariasi ya, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan bahkan ada juga beberapa bank yang memakai jangka waktu 24 bulan. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita menaruh deposito dengan jangka waktu hanya 1 bulan, ini dapat ditarik pada setiap bulannya pada tanggal itu tempo. Ini bisa kita cairkan tunai uangnya, maupun bisa juga kita cairkan melalui pemindah bukuan atau transfer. Nah, batas minimal dari saldo awal ketika kita mau buka deposito ini sebenarnya variasi ya. Ini hanya contoh saja nih. Kalau di slide kan 5 juta, tapi ada juga beberapa bank maupun BPR atau BPRS yang mempersilahkan nasabahnya untuk membuka deposito sebesar mulai dari 1 juta. Sebenarnya tergantung dari prosedur masing-masing. Nah, misalnya kalian buka deposito itu di tanggal 10 gitu ya. Nah, kemudian di tanggal 3 di bulan berikutnya ternyata kalian butuh uang tersebut gitu. Nah, ini bisa kalian cairkan, akan tetapi kalian akan kena penalty fee. Jadi akan kena penalti yang memang sebenarnya penaltinya tidak terlalu banyak ya, hanya ya sekian persen lah, 0,5 sampai 2 atau 3% penalti rate-nya atau penalti fee. Nah, itu kalau di konvensional. Nah, kalau di bank syariah ada yang namanya dana penyesuaian. Jadi misalnya gini, kalian naruh simpanan depositonya tanggal 10, saldonya 1 juta, dengan bagi hasil katakanlah misalnya 100.000. Nah, itu kan 100.000 ini akan kalian dapatkan ketika kalian
mencairkan dana tersebut selama sorry. Jadi kalian akan dapat bagi hasil tersebut ketika kalian menaruh dana kalian selama 30 hari. Nah, tapi kalau misalnya ternyata di bulan berikutnya di tanggal 5 kalian butuh uang 1 juta tersebut, maka dana bagi hasil yang tadinya akan diberikan sama kalian sebesar 100.000 akan dikurangi dari jatah 5 hari. Jadi 100.000 ini akan dibagi 30 hari, nanti diketahui berapa bagi hasil hariannya. Nah itu nanti dikali 5, nah itu nanti akan dikurangi, jadi 100.000 dibagi 30, nanti akan kita ketahui berapa bagi hasil hariannya. Nah itu nanti dikali 5, jadi 100.000 dikali dari bagi hasil harian dikali 5 hari tersebut. Nah itu termasuk atau bisa kita sebut sebagai dana penyesuaian. Jadi bagi hasilnya disesuaikan, karena kan kalian naruh uangnya tidak genap 30 hari. Nah ini sedangkan kalau misalnya kalian naruh uang kalian di dalam produk deposito ini dengan saldo yang cukup banyak, misalnya kalian naruh uang 500 juta misalnya di produk deposito. Nah itu nanti kalian akan mendapatkan insentif untuk nominal dana yang cukup besar berupa special rate, hadiah ataupun cenderamata. Ya misalnya kalau misalnya kalian naruh dana 10 juta di produk deposito, misalnya kalian kan dapat rate-nya misalnya katakanlah 6% per bulan, rate dari bagi hasilnya. Tapi kalau ternyata kalian naruh dananya ada 500 juta, kalian bisa dapat special rate, misalnya dapat lebih banyak dari yang saldonya lebih kecil. Misalnya kalian dapat 10% misalnya rate-nya untuk bagi hasilnya. Itu hanya dikhususkan oleh nasabah-nasabah yang memang mempunyai saldo atau dana deposito yang lebih besar dari nasabah lainnya. Jadi itu dinamakan special rate. Atau bisa juga yang diberikan kepada kalian bukan special rate-nya, tapi hadiah, bisa dalam bentuk barang-barang, ya tergantung ya, misal voucher atau apa, ataupun bisa berbentuk cenderamata yang ada logo banknya, misalnya seperti tumbler, pensil, buku atau lain-lainnya. Nah itu dinamakan insentif atau special rate. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan sertifikat deposito. Nah ini sertifikat deposito ini biasanya sih ada di beberapa bank umum ya, yang konvensional. Memang kalau di bank syariah sih setahu ibu jarang ada yang menerbitkan sertifikat deposito. Nah ini sertifikat deposito ini memang diterbitkan atas unjuk, jadi tidak ada nama dari orang yang punya rekening tersebut. Jadi hanya dituliskan di sertifikatnya bahwasanya ada seorang nasabah atau sebuah perusahaan yang menaruh dananya sekian rupiah. Jadi hanya ditulis berapa nominalnya, tetapi tidak ditulis siapa pemilik dari sertifikat deposito tersebut. Kenapa? Ya karena fungsinya sertifikat deposito itu nanti bisa diperjualbelikan. Jadi kalian bisa menjual sertifikat tersebut kepada pihak yang kedua, ketiga maupun keempat atau pihak-pihak lainnya. Jadi tidak tidak terikat oleh seseorang atau sebuah lembaga. Nah ini sertifikat deposito ini juga bisa dijual di reksadana ataupun di pasar modal. Nah ini memang tidak mutlak produk bank. Kemudian deposito yang selanjutnya adalah deposito on call. Nah deposito on call ini berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama itu 1 bulan. Nah biasanya deposito on call ini diterbitkan atas nama
dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 100 juta rupiah, tergantung dari bank yang menerbitkan deposito on call tersebut. Dan ini juga deposito on call ini ada namanya, jadi misalnya si A menaruh dananya sebesar 100 juta rupiah selama minimal 7 hari. Nah, ini nanti akan tertulis di bila deposito on call tersebut. Nah, ini biasanya hanya untuk nasabah-nasabah yang memang dia ingin memutar dananya secara cepat, jadi tidak sampai 1 bulan lebih ya, hanya ditaruh dananya, diinvestasikan dananya dalam jangka waktu harian. Nah, ini deposito on call ini biasanya sih adanya di bank-bank profesional. Kalau di syariah sih setahu ibu jarang yang punya produk deposito on call. Oke, ini contoh dari bila deposito. Nah, ini bisa kalian lihat di situ ada, ini contoh dari deposito berjangka ya. Itu ada namanya, bisa ada nama di situ kan, ada kolom untuk pengisian nama. Ini bisa atas nama ataupun atas nama perseorangan maupun perusahaan. Itu juga ada data alamatnya, ada ruang untuk menulis berapa lama itu temponya, ada terbilang, jangka waktu, dan pastinya ada materai yang harus ditaruh, dan juga nanti itu harus ditandatangani oleh bank maupun nasabah. Jadi kedua belah pihak harus tanda tangan di deposito berjangka. Baik, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Tolong dipahami, dimengerti, dan jika ada yang belum paham bisa kalian tanyakan di grup maupun di komentar, atau bisa kalian langsung tanyakan melalui jaringan pribadi via WhatsApp. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.